menyambung hati kepada beliau. Kita belum pernah ketemu, Masya Allah. Kita belum pernah ketemu, belum pernah jumpa, namun Allah sambungkan kita dengan beliau yang jauh makamnya, non jauh di sana. Namun atas rahmat Allah, Allah berikan kepada kita bisa sambung dengan beliau. Patut kita syukuri ketika diri kita, keluarga kita, orang tua kita bisa sambung kepada ahli-ahlinya Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Ini adalah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, maka patut kita syukuri. Karena kalau bukan beliau-beliau, orang-orang soleh, orang-orang mulia yang menyebarkan agama sebagai penyambung daripada lisannya Rasulullah SAW, maka tidak mungkin kita sampai saat ini bisa dalam kondisi saat ini. Karena merekalah orang-orang mulia yang telah membawa kita semua, yang mengajak kita hingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapat julukan Al-Haddad karena kakek beliau seorang alim, ulama besar juga, namun punya kerjaan sebagai pengelola besi. Jadi Al-Haddad itu orang yang mampu mengelola besi, ya. Maka dijuluki Al-Haddad. Kenapa juga adanya daripada Shahibur Ratib, beliau menyusun daripada Ratib Al-Haddad, diawali dengan datangnya para ulama yang meminta nasihat kepada beliau, meminta satu amalan, karena ada satu kampung di mana kampung tersebut sudah mulai masuknya daripada aliran-aliran sesat dan juga ajaran-ajaran yang menyimpang. Maka para ulama datang kepada Imam Haddad untuk minta satu amalan agar dapat mengusir daripada ajaran-ajaran yang menyimpang. Akhirnya dengan hasil istikharah beliau menyusun daripada Ratibul Haddad. Ratib susunan, Haddad, Al-Haddad adalah nama julukan kakek beliau. Isi daripada Ratibul Haddad tidak lain tidak bukan adalah isi daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah diijazahkan Ratibul Haddad kepada ulama-ulama yang datang menemui beliau, akhirnya lambat laun ajaran-ajaran sesat tersebut hilang, dan sampai saat ini di Yaman atau di Hadramaut bersih daripada ajaran-ajaran yang menyimpang. Saat itu beliau usia masih muda, namun Ratibul Haddad setelah diijazahkan langsung melesat penyebarannya atau banyak diamalkan oleh orang-orang soleh pada saat itu, sampai beliau hijrah atau beliau pergi haji. Beliau kaget ketika beliau pergi haji, beristirahat di salah satu masjid di kota suci, ternyata Ratibul Haddad sudah banyak yang baca di sana. Padahal beliau belum lama menyebar atau memberikan ijazah tersebut, tapi Ratibul Haddad sudah dibaca di kota suci dan di Madinah. Inilah salah satu kemuliaan atau kebesaran daripada Ratibul Haddad. Dan alhamdulillah Ratibul Haddad dari tahun terus tahun, ya,
sampai masuk ke negeri kita juga dibawa oleh para ulama-ulama, para wali-wali Allah, dan sampai saat ini alhamdulillah Ratibul Hadad masuk di kampung kita. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu daripada keberkahan Ratibul Hadad, dan sudah sangat baiklah kita mengambil daripada faedah-faedah Ratibul Hadad yang setiap malam kita baca. Yang belum lama Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan pada Maulid tahun kemarin beliau datang untuk menganjurkan kepada kita jangan lepas daripada Ratibul Hadad, baik itu setiap ba'da maghrib, ya, setiap malam, atau minimal 1 minggu sekali yang di tiap majlis kita adakan ini, ya, itu yang rutin jamaahnya untuk masing-masingnya bisa dilaksanakan di setiap rumah, karena sangat besar sekali faedah daripada Ratibul Hadad. Selain untuk mengusir daripada ajaran-ajaran sesat, faedah-faedah yang banyak, ya, terkandung daripada Ratibul Hadad, ya, itu sangat luar biasa. Maka kami sangat menganjurkan untuk dibaca senantiasa Ratibul Hadad setiap malam di rumah masing-masing. Insya Allah keberkahan akan selalu turun Allah berikan kepada orang-orang, pada keluarga yang senantiasa membaca Ratibul Hadad. Bahkan bukan hanya keluarganya, kampungnya Allah jaga, Allah pelihara daripada ajaran-ajaran sesat. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, putra dari bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Tawil bin Ahmad bin Musyrifah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad sahib Marbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Muhajir ilallah Ahmad bin Isa An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidi Syababi Ahlil Jannah wa Sibti Khairil Bariyah Al-Husain bin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib karamallahu wajha wa bni Fatimatiz Zahra. Siapa Ali bin Abi Talib? Beliau adalah suami daripada Siti Fatimah Az-Zahra binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Hadad adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah pada saat ini kita juga kedatangan tamu yang mulia, yang agung, juga zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Muhammad Baqir bin Abu Bakar Al-Attas. Semoga dengan kehadiran beliau menambah keberkahan daripada majlis kita, keberkahan untuk kampung kita, keberkahan untuk keluarga kita, keberkahan untuk semua orang-orang yang berjuang daripada pengembangan majlis Ratibul Hadad, orang-orang yang senantiasa mengorbankan daripada pikirannya, tenaganya, atau hartanya yang mereka keluarkan untuk jalannya, baik setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya mereka keluarkan, Allah balas dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah sambungkan keluarganya kepada Rasulullah, Allah sambungkan kedua orang tuanya kepada Rasulullah, Allah sambungkan anak-anaknya kepada Rasulullah, dan Allah sambungkan semuanya ahli-ahli kuburnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan ampunan dan serta Allah berikan rahmat senantiasa daripada alam kuburnya kepada keluarga-keluarga kita, orang tua kita, nenek kakek kita, saudara kita, ahli-ahli kubur kita yang telah mendahului kita. Allah berikan di dalam kuburnya raudhatan min riyadil jannah, taman daripada tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selaku daripada pembina majlis Ratibul Hadad kepada orang-orang yang telah berjuang dalam acara haul daripada Al-Imam Abdullah bin Al-Hadad malam ini, baik mereka yang datang membawa
khususnya warga kampung RT 0402 yang kemarin daripada pemuda-pemuda Majelis Rotibul Hadat atau Majelis GPC yang telah bergerak untuk memungut daripada menginformasikan sekaligus ada sambil ngundang sambil pada nyumbang katanya. Alhamdulillah, padahal niatnya ngundang ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, tapi alhamdulillah ngundang pulangnya dapat amplop. Alhamdulillah ya, pada nitipin untuk acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, amin ya. Juga yang berjuang baik tenaganya dari mulai kemarin ya, dari mulai kemarin sampai saat ini sampai nanti selesai ya, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda juga seluruhnya, khususnya keluarga besar, keluarga RT 0402, juga bil khusus keluarga besar GPC ya, GPC juga yang diketuai oleh Bang Hendra ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan tetap amanah dalam mengemban amanat sebagai ketua GPC RT 0402. Juga kepada ketua RT 0402, alhamdulillah hadir belum? Oh hadir, alhamdulillah. Ketua RT 0402 selalu eksis di Majelis Rotibul Hadat Al Hidayah juga sering hadir. Kalau kita doakan semoga beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat ya, dan bisa amanah istiqomah dalam mengemban amanat sebagai pelayan daripada masyarakat, amin ya rabbal alamin. Juga salam hormat kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Jalal selaku tokoh masyarakat desa RT 0402 ya. Beliau satu-satunya panutan kita juga, tokoh agama di wilayah kita ya. Kalau tidak ada beliau siapa kita ya bisa untuk bertanya ya. Maka kita doakan kepada beliau semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah istiqomahkan dalam ibadah, dan Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada sesepuh kita bil khusus RT 0402 juga umumnya warga warga Cirarap, desa Cirarap bil khusus aparatur pemerintahnya, baik kepala desanya maupun RT RW Jarok, juga tokoh masyarakatnya. Alhamdulillah hari ini yang hadir ada Bapak Khairul ya, selaku sesepuh kita juga di RT 0402. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Juga kepada tetangga-tetangga daripada Majelis Rotibul Hadat Al Hidayah ya, baik Bapak Rudi ya atau yang sebelah sana ya, yang sebelah Kaler maupun sebelah Kidul Wetan, semua ya, senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Juga alhamdulillah tahun ini kita ada kedatangan ya keluarga baru RT 0402, tapi masuknya RT sebelah sebenarnya, tapi berdekatan dengan Majelis, menjadi keluarga kita dari keluarga Jaha ya. Siapa lupa namanya? Bapak Apad ya, Abah Apad ya, menjadi keluarga daripada dibagi dua ya, RT 0102 sampai 0402 lah, perbatasan soalnya ya. Mudah-mudahan beliau betah tinggal di wilayah kampung kita, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja tadi. Ini sebenarnya panjang manakib Rotibul Hadat, manakib Al-Imam Abdul bin Al-Haddad yang kami dapat oleh dari Solo, dari Al-Habib Nuh bin Ibrahim Al-Haddad, yang seharusnya malam ini ya beliau ya hadir, Habib Syekh bin Al-Haddad, cuma beliau tetap titip salam kepada seluruh jamaah ya. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu kita bisa mengundang beliau dan beliau bisa datang. Namun tidak kalahnya keberkahan Allah berikan kepada kita kedatangan juga zuriyah Rasulullah SAW Al-Habib Muhammad Baqir Al-Atas ya. Maka tadi sudah dibaca, cukup silsilahnya saja ya. Insyaallah lain waktu kita baca sampai selesai. Namun alhamdulillah dari kemarin kita sudah khatamkan manakib ini. Jadi mudah-mudahan tetap mendapat keberkahan. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai mukaddimah sekaligus penyampaian salam hormat dan ucapan terima kasih kepada seluruhnya. Kita mulai dengan qasidah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sampai nanti masuk nasihat agama dari Al-Habib Muhammad Baqir Al-Atas. Baik, qasidah
Tim Hadroh siap. Qasidah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Adlahul Ja'indallah innal muslim inna qad ja'u fi jambi astaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya berlembut jauh indal muslimina qad jauh fi dhanbi ya berlahul jauh indal musyriina qad jauh li dhanbi yastaghfirullah ya sayyida rusuligadina ya bimani ilahi ya inbada sadatil aqtab adina sidqi wa sirri ya Rasulullah innal muslimina qad jauh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sidan Nabi Sidan Nabi Sidan Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha
Ini duduk atau berdiri nih? Berdiri apa duduk? Berdiri. Ya, tolong yang tenang, jangan berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala tabibi qulubina wa qudwatina wa jadduna wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Qadimul Majlis. Majlis apa ini? Majlis apa? Majlis Ratibul Haddad Al-Hidayah Ustaz Zulkifli, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Aminnya lemas amat. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, diberikan kesabaran, ketabahan di dalam mendidik santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Serta para tuan guru, para ustadz, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberikan istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu, serta para bapak-bapak, para ibu-ibu, para remaja, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati daripada khol sahib ratib qutbid dakwah wal irsyad wa ghasil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada sahibul khol. Amin ya rabbal alamin. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Dan tadi baca sholawat lemas-lemas saja. Ya, lanjut apa lanjut ini? Lanjut. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencabut dalam diri kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, nikmat-nikmatnya yang sangat agung, sehingga nikmat tersebut banyak sekali di antara kita semua tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa enggak? Kita bisa ngelihat, kita bisa jalan, kita bisa memegang dengan tangan kita. Itu semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta, sudah diberikan. Apa bukti kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita curahkan, kita sanjungkan kepada kekasih Allah. Kalau bukan karena kekasih Allah, tidak mungkin ada dunia. Kalau bukan karena kekasih Allah, tidak mungkin ada kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama mengatakan, la tasilu ni'matun illa ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasul.
tidaklah sampai satu nikmat pun walaupun orang tersebut kafir dengan perantara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, saya tidak akan panjang lebar karena saya setelah ini ada acara lagi. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa manfaat. Yang saya sampaikan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekelumit sejarah singkat daripada Imam Qutb Dakwah wal Irsyad wa Ghasil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Saya belum masuk kepada sejarah Imamul Haddad. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu semua para habaib. Tahu Habib apa enggak, Bu? Yang kita tahu mungkin yang sudah terkenal ada Habib Bahar, benar apa enggak? Ada Habib Hanif, ada Habib Rizik. Dan begitu pula banyak para habaib anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah kita ketahui. Seperti kita tadi membaca Ratibul Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau seorang habib, seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah. Siapa orang yang dekat dengan seorang wali, maka hatinya akan luluh ketika ingat kepada Allah. Saya belum masuk kepada Imamul Haddad, kita ketahui bahwa siapa itu habaib. Saya jelaskan sedikit, nggak apa-apa ini. Siapa itu habaib? Jangan kita kenal dengan habaib yang sudah terkenal, tapi kenali habaib semua mereka anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa harus ada habaib? Kenapa harus ada habib di alam dunia? Sebagaimana di dalam syairan qasidah Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Habaib ada di alam dunia, di muka bumi ini sebab mereka sebagai pengaman bumi. Sebab mereka menahan daripada datangnya hari kiamat. Banyak para habaib yang berdakwah di berbagai negeri, terutama negeri kita tercinta Indonesia. Dan habaib itu mempunyai sanad, mempunyai silsilah yang sambung menyambung kepada datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada hadirin, Bapak apal enggak silsilah Bapak sampai Nabi Adam? Enggak ada yang apal. Coba sebutin siapa yang apal silsilahnya dari ibu atau bapak, dari ibu sampai kepada Nabi Adam. Mungkin sampai uyutnya udah putus, nggak ada yang tahu. Bener apa enggak? Tadi disebutkan silsilah Imamul Haddad, dari beliau sampai nasabnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya bukan bangga sebagai habaib, tapi saya mengajarkan kepada antum semua biar kenal siapa itu hadratul para habaib, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita nggak kenal dengan para habaib, kita tidak mungkin dikenal oleh datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi habib sebab bapak saya habib, otomatis anaknya habib. Saya punya sanad, punya silsilah, sambung menyambung sampai kepada hadratul Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu penasaran nih, nasab saya sambung kepada Nabi Muhammad. Saya Muhammad Bagir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhsin bin Salim bin Abu Bakar bin Husain bin Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segab bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Baqih Al-Muqaddam bin Ali Qali Qasam bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ubaidillah bin Ali Al-Uraidi bil al-Imam Ja'far Shadiq bil Imam Muhammad al-Bagir bin al-Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Sahid Karbala bin Sayyidina Ali binti Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung nasab saya kepada Rasulullah. Saya bukannya sombong sebagai habaib, saya bukan sombong dijadikan cucunya Rasulullah, tapi saya tanggung jawab
antum semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, cintai anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita masuk kepada sejarahnya Al-Imamul Haddad. Beliau seorang imam al-kutub. Beliau mewarisi seluruh daripada ilmunya, datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tadi kita baca rotibnya. Mungkin di antara kita belum mengenal kepada rotib. Masih banyak di antara kita belum kenal kepada rotib. Kalau kenal di sini mungkin manakib lebih banyak ya yang kenal kepada manakib, benar? Ya, tahu sama manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahu sama manakib juga itu perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang Habib, sama cucunya Rasulullah. Dan kita harus kenal siapa Al-Imamul Haddad, Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghasil Ibad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau seorang cucu Nabi yang mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Ketika masa muda beliau, masa kecil beliau diuji dengan sakit. Dengar apa enggak Bu nih? Lanjut apa enggak nih? Ya, udah ngantuk. Ketika Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masa kecil beliau diuji dengan sakit. Sampai-sampai keluarganya nggak ada yang tahu, orang tuanya nggak tahu. Rasa sakit beliau tidak pernah ada yang tahu. Sakit beliau salah satunya adalah cacar sampai kedua mata beliau ini buta. Kedua mata beliau buta ini, tetap hati beliau ini terang ketika dia ingat kepada Allah dalam keadaan menangis. Ketika dia ingat kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Lalu bagaimana dengan kita semua umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW? Apakah ketika kita ingat kepada Allah hati kita menangis? Apakah ketika kita ingat dosa kepada Allah, apakah hati kita menangis? Ketika kita ingat Rasulullah, apa kita menangis? Jarang sekali. Pada saat ini umatnya Rasulullah SAW ketika diingatkan kepada dosanya, ketika diingatkan kepada Allah, ketika diingatkan kepada Rasul, apakah hati kita, kedua mata kita pernah meneteskan air mata? Pernah apa enggak? Al-Imamul Haddad sejak kecil beliau dibutakan matanya oleh Allah dengan sebab penyakit, tapi hatinya penuh cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imamul Haddad beliau menjabat sebagai wali min auliyaillah, menjadi wali kutub kurang lebih selama 60 tahun lamanya. Jarang sekali seorang wali yang menjabat sebagai wali kutub selama kurang lebih 60 tahun hanya disandang oleh Al-Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka oleh karena itu, para hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus memperingati daripada haulnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Kenapa kita harus memperingati haul daripada wali min auliyaillah? Kita memperingati haul daripada para ulama agar kita bisa mengikuti kepada mereka, mengikuti kepada ibadahnya, mengikuti kepada amalannya. Karena kalau kita tidak bisa ikut kepada mereka, kita akan ikut kepada siapa lagi? Kalau kita tidak ikut kepada ulama, kepada wali, amalannya para ulama, amalannya para wali, kita tidak akan terselamatkan nanti di hari kiamat. Kita butuh wasilah, kita butuh perantara supaya kita ini aman nanti ketika masuk ke dalam kuburan, aman melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang mana hadis ini pernah dikeluarkan oleh guru saya Al-Imam Al-Habbar Al-Kutub Sayyidina Maulaya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan satu hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadara zikra alimin min ahlil baiti min hamalati sunnati wajabat lahu syafaati wa syafaatuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang hadir hal para wali, hadir hal anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dia akan mendapatkan syafaatnya sahibul hal dan akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal
Nah, kita sedang hadir hall pada malam hari ini. Kita sedang duduk memperingati haul orang-orang yang baik, memperingati haul orang yang soleh, yang mudah-mudahan keberkahan kepada kita semua sampai daripada keberkahan Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Lanjut apa enggak ini? Lanjut apa enggak? Ya, saya bentar lagi mau pamit, ini ada acara lagi. Ya, saya aslinya orang Cisau, dekat saya mah. Tadi udah dengar semuanya. Ya, lanjut. Jadi Al-Imamul Haddad ini bukan sembarang orang. Al-Imamul Haddad ini adalah salah satu cucu kesayangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan riwayat ini daripada guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Maladawile. Beliau mengatakan, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi anak cucunya, setiap kali Rasulullah mendatangi anak cucunya, yang paling lama didatangi adalah Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Secara khusus Rasulullah memberikan pandangan nazrah dan kasih sayangnya sehingga Al-Imamul Haddad menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tanya kepada hadirin, pengen dekat sama Rasulullah, pengen dekat sama Nabi Muhammad, maka yang kita peringati pada malam hari ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Supaya kita dekat dengan Rasulullah, kita amalkan yang tadi kita baca, Ratibul Haddad. Kalau kita udah membaca Ratibul Haddad setiap habis maghrib kita amalkan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imamul Haddad adalah orang yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali karamah-karamah Imamul Haddad, kemuliaan-kemuliaan Imamul Haddad, sampai di kitab, sampai banyak di kitab kalau kita mau pelajari. Kira-kira yang hadir pada malam hari ini sering ngaji ke sini apa enggak? Sering ngaji ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sering ngaji ke sini hidupnya bertambah baik. Hidupnya bertambah baik, ibadahnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin. Yang masih jomblo cepat nikah. Ya, yang masih jomblo cepat nikah. Saya mau udah nikah, bukan jomblo lagi. Walaupun masih muda udah nikah. Saya nggak mau daftar. Terus apa enggak ini? Terus apa enggak? Ya. Bagaimana ulama mengatakan zikrul aulia tanjilur rahmah. Kita memperingati haulnya para wali, memperingati haulnya para ulama, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita semua, yang kita semua saat ini sedang memperingati haulnya daripada seorang Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tadi sudah dijelaskan baca manakib bahwa Al-Haddad itu artinya penempa besi. Haddad itu penempa besi, tapi makna lain penempa kalbu. Siapa orang yang melihat Habib Abdullah bin Al-Haddad, pasti dia melihat dalam keadaan menangis. Karena Imamul Haddad penuh di dalam wajahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imamul Haddad beliau mengatakan dalam satu syairannya, faya asyafi'in mutamin qabli an ara wujuhan 'alaiha nuril ilmi wa khasyati. Imamul Haddad mengatakan, alangkah ruginya jikalau aku meninggal sebelum memandang wajah yang mana wajah tersebut ada cahaya ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan cahaya tersebut sampai kepada kita. Cahaya tersebut sampai kepada kita dalam lubuk hati kita, yang kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, para hadirin hadirat, kita tanamkan lagi kecintaan kita kepada para wali min auliillah, supaya hati kita ini terus bersambung kepada Allah, terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pahala orang yang mencintai para wali. Sebagaimana ada satu di dalam kitab, satu syairan, man
Man jaa inda waliyan hayyan aw maitan faka'annama ibadati min jawayal ardi. Siapa orang yang hadir duduk di hadapan seorang wali yang udah meninggal atau yang masih hidup, maka nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala seumpama orang yang ada di muka bumi ini beribadah kepada Allah. Banyak sekali pahala, karena seorang wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir pada malam hari ini terpancar cahaya Allah dan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya tidak akan panjang lebar, saya mau langsung jalan, ada acara lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini pengajian terus berlanjut sampai kita meninggal. Jangan pernah ninggalkan kepada pengajian, karena penting sekarang udah akhir zaman. Banyaklah ingat kepada Allah, banyaklah ingat kepada Rasulullah SAW. Yang akan menolong kita hanyalah ini, hanyalah amalan kita, hanyalah ibadah kita, hanyalah pengajian kita. Dunia tidak akan bisa menolong kita, harta tidak akan membayar kepada malaikat untuk kita diselamatkan daripada azab kubur. Tapi karena ibadah, karena amalan kita, karena sholawat kita, karena cinta kita kepada ulama, itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Bukan karena harta, pangkat dan jabatan, semua kita akan tinggalkan. Tapi inilah tempat seperti ini, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, jangan pernah kita tinggalin. Deketin taman surga itu. Kalau udah kita masuk ke taman, insya Allah nanti kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina warham amwatana warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam rahmatan amma. Allahumma awsa min junubina wa rahmatu arja indana min a'malina faghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahul qalb wal arwah bi jahi sayyidina Muhammad khairul bariyah. Allahumma rafa qadral imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Allahu yuriklu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim bil qabul anal niyatina. Sebutkan hajat-hajatnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati, mudah-mudahan pulang dari sini hajatnya kabul. Bil qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah. Hadrat siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha Allah, ya Allah, ya Subhani, jannana binurani, bil wali qutbi rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la ilaha Habib Abdullah Al-Haddad. bil wali qutbil anfa
تبدي بالولي قطب المعدي حبيب أحمد الحبشي Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Yang bisa ikutin semuanya. Dan halu bihil uqaduh husnul khatimi. Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Allahumma dan halu bil uqadu dan fariju. Husnul khatimi wa yastasqa lil karim wa ala alihi wa sahbihi. Lagi ibu bapak cinta sama habaib, cinta sama Habib. Walaupun mata kita belum pernah memandang wajah Rasulullah, minimal dalam hati kita ini cinta sama para habaib, anak cucunya Rasulullah. Karena apa? Ada satu syairan, al-uyun yansa man yanjur wal qalbu la yansa man yuhib. Mata kita tidak pernah memandang, tapi kalau dalam hati kita ada cinta kepada mereka anak cucunya Rasulullah, yang mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.